Yang pertama adalah integritas bukan etika. Pada hari ini ada banyak orang tidak dapat membedakan antara integritas dan etika. Orang yang tidak beretika pun ketika dia bergaul atau duduk makan atau bersama-sama dengan orang yang beretika, secepat itu dia bisa menjadi orang yang beretika. Tetapi hal yang harus kita sama-sama pahami bahwa integritas tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Integritas diperoleh tidak dengan mudah, integritas itu diperoleh setetes demi setetes, dan hilangnya pun setetes demi setetes pula. Ada banyak keinginan-keinginan yang salah ketika masuk gereja. Keinginan salah itu dibelokkan bukan kepada Kristus, tetapi dibungkus dengan keagamawian. Sehingga yang Tuhan kehendaki tidak pernah mereka ketahui. Yang mereka mau adalah kekayaan, hidup diberkati berlimpah-limpah, ketenaran, popularitas, dan kesuksesan duniawi. Semuanya serba untuk diri sendiri. Lalu apa sebenarnya yang Tuhan mau? Jadi integritas itu adalah hidup saleh, hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kalau disederhanakan lagi, definisi integritas adalah keputusan untuk memilih yang benar dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kita sampai kekekalan. Kalau agama, hidup saleh, hidup kudus, dan hidup benar di hadapan manusia saja. Tapi itu hanyalah etika. Kalau ada banyak orang berkhotbah bahwa setiap anak Tuhan, umat Tuhan yang rajin ke gereja, itulah yang hidupnya akan ditopang Tuhan. Itulah pendangkalan, itulah pembelokan, dan itulah pembodohan. Mazmur 41 ayat yang ke-12. Ayat ini berkata jelas, "Tetapi engkau menopang aku karena integritasku." Tuhan menopang Daud karena integritasnya. Ketika dia ada di tempat pembuangan di Bethlehem, Tuhan menemukan seorang yang dibuang oleh ayah ibunya di ladang penggembalaan. Dan dia membangun integritasnya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Saul ditolak Tuhan, Tuhan berkata kepada Samuel, "Telah kutemukan seorang yang berkenan di hatiku." Disitulah orang yang ditemukan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang membangun integritasnya di hadapan Tuhan. Disitulah seseorang memulai kehidupannya. Tetapi mimbar-mimbar hari ini telah membuat pendangkalan bahwa umat Tuhan yang rajin ke gereja, itulah umat Tuhan yang akan ditopang oleh Tuhan. Ketika Daud melakukan kesalahan, dia jatuh dengan Batseba. Saat itu Tuhan tidak menopang Daud. Hidupnya Daud mengalami kekeringan. Hidupnya Daud mengalami satu hal yang gak pernah dia punya sebelumnya. Penyembahannya menjadi hambar. Tuhan pun gak mengizinkan Daud untuk membangun bait Tuhan karena tanganmu berdarah. Ayat ini berbicara bahwa Tuhan menopang aku karena integritasku. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena ikut kur, rajin pelayanan, pergi ke sana ke sini sibuk. Alkitab mengajar bahwa Tuhan tidak akan menopang orang yang tidak berintegritas. Apa yang Tuhan mau ketika seseorang memulai dengan integritas? Integritas itu bukan hal yang dipamerkan atau yang kita tonjolkan di depan banyak orang. Integritas itu bicara tentang kesalehan yang semakin bertambah-tambah, tentang kekudusan yang bertambah-tambah, tentang kebenaran yang bertambah-tambah. Orang yang berintegritas tidak akan bercabang lidah, tidak akan bermuka dua. Integritas tidak mempunyai kehidupan yang bersandiwara, tidak mempunyai kehidupan yang bersekat-sekat. Integritas tidak hidup dalam kegelapan.
Itulah agama, itulah etika. Seorang yang berintegritas tidak akan menjadi pencemooh, tidak akan menjadi pembangkang, tidak akan juga menjadi penikam temannya.